Ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengenal sisi gelap dalam diri. Nah, tentunya teman pernah ya merasa bahwa saat kita sedang sendiri, itu sifatnya akan berbeda saat kita berkumpul atau bersama dengan teman-teman kita yang lain. Itu seperti 180 derajat ya. Saat kita sendiri, kita menjadi orang yang pendiam, ya kan? Kita menjadi orang yang melankolis gitu ya. Tapi saat kita bersama dengan berbaur dengan teman-teman, itu kita bisa menjadi orang yang heboh, menjadi orang yang kocak, gitu, menjadi orang yang banyak bicara, dan menjadi orang yang kepo, gitu ya. Nah, tentunya kita pernah berpikir ya, kok bisa ya kita seperti itu ya? Seperti kita memakai topeng gitu ya saat kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini sebenarnya sifat kita yang mana sih? Gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih sifat kita itu bisa ada seperti dua mata koin ya. Ada sisi baik dan ada sisi buruk gitu. Dan semuanya itu saling melengkapi. Nah, manusia memang tercipta itu membawa dua sisi seperti mata koin tadi, sisi baik atau sisi terang maupun sisi gelap atau sisi buruk. Seperti logo yin and yang hitam dan putih gitu ya. Semuanya saling melengkapi. Nah, mengapa Tuhan memberikan kita plot seperti itu? Nah, itu bertujuan agar kita itu bisa saling pengalaman, jadi mengalami dan pengalaman. Semua pengalaman itu baik adanya. Untuk kita bisa belajar berproses di dalam hidup. Itu kenapa Tuhan memberikan kedua sifat itu. Dan semua sudah sempurna adanya, tidak ada yang menonjol. Semua sudah baik dan saling melengkapi. Nah, menurut Plato, seorang filsuf juga berkata bahwa manusia itu sebenarnya memakai topeng saat dia sedang networking, bersosialisasi dengan manusia lainnya. Gitu. Nah, di sini kita tidak menyadari bahwa kita harus menampilkan sisi yang baik saja terlihat di depan umum. Dan kita merasa kita harus membelenggu, kita harus tidak menampilkan atau kita umpat gitu ya. Kita umpetin tuh sisi buruk kita, sisi gelap kita gitu. Kita tidak mau bersentuhan dengan sisi buruk kita, tidak mau mengakui, tidak mau mengenal. Ini sebenarnya kenapa gitu kan? Padahal kalau kita bisa kaji lebih jauh, sisi buruk itu sebaiknya memang harus kita kenali. Supaya apa? Supaya jadi penyeimbang kita, supaya kita bisa berproses dalam hidup, supaya menjadi pendewasaan bagi pribadi kita. Malah jangan kita hindari, kita jauhkan gitu. Atau kita tidak mengenal, kita nggak mau kenalan dengan dia, kita menjaga jarak gitu. Jangan, justru sisi buruk ini kita rangkul juga bersama dengan sisi yang baik.
kecenderungan kita adalah kita menjaga jarak dengan sisi buruk kita. Kita tidak mau mengenal, ya kan? Malah secara psikologis itu kita menjaga supaya tindakan kita, ucapan kita, perkataan kita, emosi kita itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat, pada sosial gitu. Nah, sisi buruk ini itu merupakan elemen dari shadow self gitu. Apa sih shadow self itu? Shadow self itu adalah sisi buruk yang ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak mau mengakui keberadaannya. Gitu. Kita tidak mau mengakui dan tidak menyadari keberadaannya. Nah, itu akan menjadi, kalau kita tidak mengakui, nah, tumpukan-tumpukan sisi buruk ini kan akan, kumpulan-kumpulan sisi buruk ini akan semakin banyak gitu loh, akan semakin menggunung dan sewaktu-waktu akan meledak, ya kan? Kalau kita tidak manajemen, itu sewaktu-waktu akan meledak gitu. Dan kita menjadi pribadi yang beda dari kita, bisa 360 derajat gitu. Seperti itu bukan kita gitu. Shadow self ini sebenarnya harus kita sadari, kita terima, dan kita perlu keberadaannya gitu ya. Contohnya shadow self apa sih? Contohnya begini, ada di sisi kita tidak ingin terlalu terikat dengan peraturan-peraturan sosial, ya kan? Kita ingin menjadi pribadi yang bebas, ya kan? Misalnya kita mau tidur jam berapa, bangun jam berapa gitu kan, itu bebas. Kalau secara umum kan bangun pagi jam 6, jam 5, jam 4 gitu sudah bangun pagi, sudah bersih-bersih, kita mau beraktivitas untuk belajar, untuk bekerja gitu ya. Ini kadang-kadang kita di satu sisi kita ingin bahwa kita tidak ingin peraturan-peraturan itu kita tidak ikuti, kita ingin bebas, waktunya kapanpun yang kita inginkan itu kita laksanakan tanpa ada aturan-aturan umum yang mengikat. Nah kayak gitu. Atau dalam pertemanan misalnya kan, kan itu ada jam-jam kita bertamu gitu ya di dalam masyarakat. Itu juga kita tidak ingin. Suatu saat kita tuh kita ingin berteman atau bersosialisasi, bertamu itu tanpa ada jam yang mengikat gitu. Bisa seluas-luasnya, bebas gitu. Nah, kadang ada yang seperti itu. Atau kadang kita bisa berpikiran, berfantasi secara liar, secara misalnya yang sudah dewasa berfantasi liar secara seksologi misalnya kan, padahal di aturan umum dan aturan agama itu ada batasan-batasan yang harus diikuti. Nah, shadow self itu justru shadow self kita itu justru dia ingin keluar dari aturan-aturan itu. Gitu. Nah, di sini saya akan bagikan tips bagaimana caranya kita mengelola shadow self agar bisa seimbang antara yin and yang, antara pribadi kita dengan aturan yang ada di sosial. Gitulah. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa manusia terlahir itu sudah sempurna adanya, sudah baik adanya dengan sifat baik dan buruknya, dengan sisi gelap dan terangnya. Tuhan menciptakan kita itu sudah sempurna adanya. Gitu. Yang kedua adalah penerimaan diri.
Menerima bahwa kita mempunyai dua sisi. Sisi gelap, sisi terang, sisi baik maupun sisi buruk. Gitu. Dan kita harus menerima semua, kita harus merangkul semua, kita harus mengakui sisi-sisi tersebut. Tidak ada hanya satu sisi yang kita akui, sisi baik saja. Sisi buruknya kita tidak akui atau kita tidak mau menerima. Tidak, kita harus menerima semuanya. Untuk apa? Untuk kita belajar mengelola emosi kita, kita belajar berproses, kita belajar untuk bertumbuh dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah dengan kita mengakui sisi gelap kita, sisi buruk kita, kita ajak berkomunikasi. Bayangkan bahwa dia adalah anak kita, bahwa dia adalah saudara kita. Kita berkomunikasi dengan sisi buruk kita. Hai sisi buruk, ini aku menerimamu, aku mencintaimu. Kamu tetap bagian dalam diriku. Aku menerima keberadaanmu. Yuk, bersama-sama kita jalani hidup kita. Kita jalani hari-hari kita. Kita bisa berdampingan bersama kamu dan aku. Nah, kita berkomunikasi seperti itu. Dengan adanya komunikasi, artinya kita menerima bahwa memang sisi buruk kita itu ada, sisi gelap kita itu ada. Kita rangkul, kita tetap mencintainya, kita tetap menyayanginya apapun dia, apapun bentuknya, mau buruk, mau gelap, mau jelek, itu adalah bagian dalam diri kita. Yang keempat adalah jadilah diri sendiri, be yourself. Dengan kita menerima keberadaan kita, menerima diri kita, kita juga mengakui bahwa diri kita ya apa adanya kita, ya seperti ini. Walaupun kadang-kadang itu bertabrakan dengan nilai-nilai umum. Yang penting kita tidak merugikan orang lain, kita tidak merugikan orang-orang di sekitar kita secara sosial. Jadilah diri sendiri yang membuat dirimu merasa bahagia, dirimu merasa kamu apa adanya, merasa enjoy, dan itulah dirimu. Karena masing-masing kita unik. Dengan keunikan ini, kita bisa menerima dan menjadi diri kita sendiri. Nah, gitu ya teman. Bahasan kita kali ini semoga bisa menjadi manfaat, semoga bisa menjadi inspirasi. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh cinta damai, pribadi yang pandai bersyukur, pribadi yang penuh kasih, penuh sayang dan penuh cinta. Rahayu.